Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Menteri Dakhiri, beliau masih Menteri Tenaga Kerja. Ibu Ida Fauziah hanya melanjutkan saja. Ampun, terima kasih, Prof. Kemudian Kiai Al-Mukarram Kiai Nurul Huda, nggak kelihatan lagi gambarnya. Oh, ada di sini. Selamat Pak, mudah-mudahan aman di pesantren dengan para santrinya. Mas Khalid Sairosi udah datang ya. Kemudian siapa lagi? Satu pembicara lagi tadi. Ali Rifan, Prof. Mas Ali Rifan. Oh, Mas Ali Rifan ya. Kita bersyukur sekali seperti yang dikatakan oleh Pak Hanif tadi, kita memang harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur alhamdulillah, pertama kita semua ini sehat walafiat hari ini di tengah bencana wabah corona yang masih terus meningkat ya jumlahnya, positifnya. Belum ada tanda-tanda penurunan gitu. Agak lain di Indonesia ini yang kalau di luar negeri kebanyakan yang menjadi korbannya itu sebagian besar adalah orang yang berumur 50 tahun ke atas ya. Jadi saya termasuk itu, udah 60-an lebih ya. Nah, di Indonesia bukan hanya itu, tapi juga anak-anak. Indonesia itu ternyata yang meninggal itu, persentase anak-anak yang meninggal itu banyak. Di negara-negara lain jarang anak-anak yang meninggal itu, anak-anak usia sekolah. Jadi oleh karena itu, kita betul-betul perlu waspadai di pesantren ini, Pak Kiai Nurul Huda, supaya anak-anak kita ini jangan terkena lah bagaimana caranya, karena apalagi dengan mutasi macam-macam itu, virus corona itu juga kayaknya semakin tangguh untuk menyerang orang yang tingkat imunitasnya mungkin lebih tinggi atau tidak ada penyakit bawaan ya. Kalau orang usia 50-an ke atas kayak saya kan udah ada penyakit bawaannya, ada diabetes, ada jantung, ada kolesterol, macam-macam deh. Nah, jadi ini salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang telah dipandu oleh Rasulullah SAW. Yang pertama sebetulnya isu antara Islam ya, khususnya Islam wasatiyah dengan Pancasila itu sudah nggak ada masalah sebetulnya. Tidak ada masalah ya. Sejak, saya kira kalau nggak salah ingat saya, sejak tahun 1984 itu, kalau nggak salah, di dalam muktamar NU di mana itu, Cipasung atau di mana itu, Kiai Haji Ahmad Siddiq menyatakan bahwa Pancasila itu udah final. Bahasa yang dipakai, diksi yang dipakai itu sudah final buat umat Islam. Jadi, padahal pada waktu itu kan juga terjadi heboh juga sebetulnya karena Presiden Soeharto mau menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas gitu. Nah, tapi kemudian NU adalah organisasi yang pertama menerima satu-satunya asas dan bahkan menyatakan Pancasila itu sudah final gitu. Dan ormas-ormas yang lain ya tergoncang-goncang juga, ya, tergoncang-goncang, ada konflik tegang gitu. Saya ingat tuh soal asas Pancasila itu di Muhammadiyah tuh ramai sekali perdebatan. Ada salah satu pengurusnya itu Mali Ahmad ya, Buya Mali Ahmad itu menolak Pancasila itu ya. Walaupun kemudian tidak sampai pecah itu, tidak sampai terpecah organisasinya Muhammadiyah, walaupun Buya Mali Ahmad menolak gitu. Baginya hanya Islam sebagai asas. Kemudian yang sempat pecah itu
Yang sempat pecah itu adalah HMI, ya kan, ada HMI kemudian Diponegoro dan HMI MPO. Yang MPO itu yang menolak satu-satunya asas gitu. Tapi kemudian dengan perjalanan waktu, perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik, ya kemudian Pak Harto kembali dekat kepada umat Islam sejak tahun 90-an, maka kemudian persoalan adanya ketegangan di antara Islam dan Pancasila itu sudah selesai, ya kan? Selesai sebetulnya itu, sudah nggak ada masalah lagi ya. Saya kira sampai pada masa reformasi ya, nggak ada masalah juga ketika Pak Habibie mencabut Undang-Undang Keormasan tahun 85 itu, nomor 8 tahun 85 yang mewajibkan satu-satunya asas dicabut oleh Presiden Habibie, maka kemudian partai-partai, ormas-ormas dan lain sebagainya boleh berasas Pancasila dan boleh berasas agama. Jadi ada yang berasas Islam, partai-partai juga ada berasas Islam, tapi ada juga berasas Kristen misalnya. Dulu ada Partai Damai Sejahtera, PDS itu berasas Islam, Kristen, berasas Protestan ya. Nah, kalau PKB ya berasas Pancasila, yang berasas Islam itu P3, PKS, ya kan, PBB itu berasas Islam. Nah, kalau PKB itu berasas Pancasila. Jadi tidak ada masalah gitu dalam hal ini. Tapi kemudian kan saya kira muncul lagi kehebohan ya kan belum lama ini. Pertama setelah dalam masa pasca reformasi itu muncul lagi kehebohan soal Pancasila dengan Islam ini ketika Kepala BPIP mengatakan agama sebagai musuh terbesar Pancasila. Walaupun kemudian terjadi macam-macam, akhirnya tidak terjadi ketegangan yang lama, kemudian Kepala BPIP-nya memilih diam ya, tidak mau lagi bicara soal itu. Nah, terakhir sekali tentu saja ini RUU HIP ini, haluan ideologi Pancasila ya, yang intinya itu memeras Pancasila yang kita pakai ini sejak 18 Agustus dengan 5 sila itu diperas menjadi Trisila, Ekasila, dan Gotong Royong itu. Dan ketuhanan yang Maha Esa-nya menjadi ketuhanan yang berbasis berkebudayaan ya. Itu saya juga nggak tahu itu dalam konteks agama samawi ya, seperti Islam kita ini apakah bisa kita memahami berketuhanan dalam konteks dengan kebudayaan seperti itu juga nggak kena. Nah, jadi memang ada itu pihak-pihak yang masih punya ide yang aneh-aneh mengenai Pancasila itu ya kan, ya, atas alasan politik tertentu ya. Mungkin kalau dilihat, kalau kita bicara kanan dan kiri ya kan, di tengah-tengah adalah Pancasila, di tengah-tengah adalah Islam wasatiyah. Nah, itu ada kanan kirinya itu ya, yang mau membawa Pancasila itu menjadi ekasila, itu mungkin ya ke kiri lah, katakan begitu. Yang mau membawa ke khilafah mungkin kanan, itu sederhananya begitu deh. Dan kalangan ormas Islam umumnya ya kan menganggap bahwa kehebohan terakhir mengenai Pancasila ini sebetulnya berujung ke kiri ya kan, berujung berakhir pada bangkitnya kembali komunisme gitu kan, kira-kira sebagai ideologi. Walaupun secara sosial ekonomi juga dari analisis akademik mungkin agak susah bagi komunisme untuk bangkit, sebab di negeri asalnya saja di Rusia sama di Cina sudah tidak dipakai lagi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita negara bangsa Indonesia ini sebetulnya beruntung dengan umat Islam yang wasatiyah ya. Tadi saya sudah bacakan ummatan wasatan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, yaitu umatan wasatan itu apa, yang selalu tawazun, i'tidal dan tasamuh, muwatanah dan seterusnya itu ya, selalu di tengah. Tadi sudah disebut oleh Pak Hanif Dakhiri, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya urusan itu adalah di tengah-tengah ya kan. Nah, karena di tengah-tengah itulah maka kita kemudian bisa bersatu di dalam wadah NKRI.
Sampai sekarang pun banyak pengamat di Eropa maupun di Amerika itu heran ya. Indonesia itu mayoritas penduduknya, mayoritas absolut ya. Bukan mayoritas relatif, tapi mayoritas absolut. 88% sekitar itu ya, 88,2% Muslim ya. Tapi negara Indonesia itu tidak berdasarkan Islam. Tidak berdasarkan Islam. Dan juga tidak Islam sebagai agama resmi negara. Itu dua hal yang berbeda ya. Di Malaysia yang penduduk muslimnya cuma 55% ya, 55 sampai 60% dari sekitar 30 juta penduduk, itu Islam is the religion of federation, religion of the federation. Jadi agama federasi. Malaysia itu kan negara federal. Nah, agama federal maka kemudian di Malaysia banyak pembatasan-pembatasan bagi orang yang non-muslim. Misalnya agama lain tidak boleh disiarkan di ruang publik, di TV, di ruang publik lain nggak boleh. Agama lain itu yang boleh ditayangkan di TV hanya Islam. Dan di Malaysia tidak boleh juga ada orang menggoda-goda orang Islam masuk agama lain. Itu bisa kena hukum, ya kan? Tidak boleh murtad, tidak boleh irtad. Murtad itu nggak boleh, pindah agama itu nggak bisa, nggak boleh. Nah di Indonesia kan bebas. Dan Indonesia itu satu-satunya negara yang memang luar biasa menurut saya. Satu-satunya negara yang secara resmi merayakan hari besar keagamaan itu secara resmi, secara kenegaraan. Bukan hanya Islam, tapi juga Kristen. Islam 5 hari besar, Kristen 4, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu masing-masing 1. Padahal kita tahu lah berapa persen penduduk Buddha di Indonesia, penduduk Konghucu berapa, ya kan, berapa persen, Hindu berapa. Di negara-negara yang penduduk muslimnya udah banyak, itu tidak ada. Amerika itu penduduk muslimnya antara 4-6%. 4-6% dari sekitar 300 juta. Ya. Nah itu tidak ada pemerintah Amerika itu mengakui misalnya minimal hari raya Idul Fitri misalnya, ya kan, libur. Nggak ada itu. Di Eropa juga begitu, tidak ada negara manapun, walaupun muslimnya banyak seperti di Prancis atau di Jerman, ya, itu sekitar 6 jutaan masing-masing, kemudian juga di Inggris sekitar 3 jutaan. Tidak ada negara manapun di Eropa yang mengakui minimal satu hari raya umat Islam itu dirayakan secara resmi. Hanya hari raya Kristen saja gitu. Nah, jadi oleh karena itulah kita bersyukur, tidak mungkin Indonesia itu bisa terwujud kalau umat Islamnya nggak wasatiyah, tidak akomodatif dan tidak inklusif. Dan oleh karena itulah saya kira benar Menteri Agama dulu, Jenderal Alam Shah Ratu Perwira Negara, mungkin generasi sekarang nggak pernah dengar itu ucapannya, pernyataannya bahwa Pancasila itu adalah hadiah terbesar umat Islam Indonesia untuk kesatuan dan kemerdekaan Indonesia. Nah itu Pak Alam Shah itu, jenderal dia bilang begitu, ya kan? Nggak mungkin Indonesia itu terwujud kalau umat Islam tidak menerima Pancasila. Nah, jadi ini patut kita syukuri dan oleh karena itu kita yang umatan wasatan ini, ya kan, NU, Muhammadiyah, ormas-ormas besar ini kan semua umatan wasatiyah, tidak ada yang ekstrim, ya kan. Kita ya saya kira memperkuatlah umatan wasatan itu, Islam wasatiyah terus menerus kita perkuat karena terjadi penyelusupan infiltrasi ya. Kalau NU itu sejak zaman almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi ya, itu sudah ada penyusupan itu. Dulu Kiai Hasyim sambil berseloroh ngomong, kalau dulu kita ke masjid paling banter yang hilang itu cuma sandal kita. Kalau sekarang bukan lagi sandal kita, masjid kita bisa jadi hilang, mimbar kita hilang, diambil oleh orang lain. Dan mudah-mudahan sudah tidak ada lagi ya infiltrasi seperti itu, pengambil alihan aset-aset ormas kita ini oleh kelompok-kelompok khilafah itu. Nah, menurut saya memang tantangan yang terbesar kita hadapi oleh umatan wasatan ini, Islam wasatiyah dan Pancasila ini, kalau sekarang itu yang paling real, paling aktual itu adalah para pendukung khilafah itu. Karena apa? Sungguhnya ide khilafah itu kan mereka selalu beralasan itu dari Quran, Al-Quran. Tapi sungguhnya kata khilafah atau khalifah
dalam Al-Quran itu terkait dengan penciptaan manusia. Inni ja'ilum fil ard khalifah, kan itu tentang penciptaan manusia sebagai khalifah yang memakmurkan bumi. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada penggunaan kata khalifah sebagai penguasa politik, atau sebagai kalau di kata bentukannya yang lain khilafah sebagai institusi politik, nggak ada. Jadi ini adalah idealisasi. Apalagi kemudian kalau dikatakan khilafah itu orientasinya, sumbernya, rujukannya itu adalah Utsmani, Turki Utsmani. Turki Utsmani itu bukan khilafah, itu mamlakah ya di dalam literatur, termasuk Sultan Hamid II yang diratapi oleh kawan-kawan pendukung khilafah itu adalah raja yang despotik gitu, raja yang despotik. Nah, jadi nggak patut lah kalau saya bilang sama mereka dulu sebelum dibubarkan, kalau mau mengacu khilafah, ya khilafah yang acuan itu adalah Khulafaur Rasyidun, ya. Khulafaur Rasyidun. Tapi juga harus diingat Khulafaur Rasyidun itu yang 4 itu 3 bermasalah. 2, 3-nya itu meninggal secara tidak wajar, ya. 1 aja yang meninggal secara alamiah. Jadi oleh karena itu ya saya kira tidak relevan sebetulnya berbicara mengenai khilafah. Tidak relevan di dalam tantangan kita yang sangat kompleks seperti sekarang ini, seolah-olah itu bisa khilafah itu menyelamatkan umat Islam seluruhnya, menyatukan umat Islam ya di berbagai penjuru dunia. Jangankan menyatukan, dunia Arab aja nggak bisa disatukan. Coba lihat dari pantai Maroko sampai ke pantai Yaman atau Oman, satu bahasanya bahasa Arab, ya kan, budayanya budaya Arab, kemudian juga agama yang dominan itu adalah Islam, tapi negara yang terletak di antara Maroko dengan Yaman itu ada 22 negara itu, ya. Negara-negara Arab itu terpecah belah, berkeping-keping menjadi 22. Nah, coba bandingkan dengan wilayah yang terbentang di antara katakanlah Merauke sampai ke Sabang, ya. Merauke sampai ke Sabang itu sukunya aja lebih dari 700. Sukunya itu bicara dengan bahasa yang berbeda-beda, tradisi yang berbeda-beda. Orang Jawa itu nggak paham bahasa Aceh, juga mungkin nggak paham bahasa Sunda atau bahasa Bugis. Nah, tapi kita bisa ketemu, bisa bersaudara, bisa ada ukhuwah Islamiyah. Itu tidak lain karena faktor Islam. Jadi dalam konteks Islam, dalam konteks Indonesia, Kepulauan Nusantara, Islam itu menjadi pemersatu. Nah, ternyata dalam konteks dunia Arab, ya, itu Islam belum mampu mempersatukan. Sebetulnya bukan Islamnya yang menjadi faktor di situ, tapi adalah budayanya. Jadi budayanya itu bukanlah budaya tengahan. Nah, di Indonesia selain memang ajaran Islam, paham keislamannya itu wasatiyah, bertemu dengan budaya yang tengahan. Budaya tengahan itu apa? Misalnya kalau di Jawa ada Tepo Seliro. Tepo Seliro. Kalau di Sumatera ada Tenggang Rasa, ya kan? Itu budaya-budaya seperti itu, win-win solution. Enak sama enak, itulah budaya kita. Sehingga kemudian Islam yang wasatiyah bertemu dengan budaya tengahan, maka kemudian itu membuat kita ini bisa bersatu, walaupun kita berbeda-beda suku bangsanya. Jadi oleh karena itu kawan-kawan semua, saya akan mengakhiri bahwa tugas kita ke depan ya adalah kembali memperkuat terus-menerus ya, Islam wasatiyah ini, terutama bagi kawan-kawan ini ya, masih muda, milenial, tadi disebut oleh Astia ya, Mbak Astia. Tadi Mbak Astia bilang ini harus diperkuat nih, milenial. Kita harus sosialisasikan nih Islam wasatiyah ini kepada milenial, kepada kaum milenial nih. Saya nggak tahu di ruangan ini selain Mbak Sri Astia, siapa lagi yang milenial ini? Jangan-jangan semuanya udah kelewat milenial semua ini, kecuali Mbak Astia. Kita juga harus mensosialisasikan Pancasila. Karena sejak masa reformasi, Pancasila itu tidak lagi terlalu penting, ya kan? Tidak penting lagi, bahkan mata kuliahnya dihapus di perguruan tinggi. Saya tahu misalnya di UI itu ada, saya punya putra kuliah 2 orang di UI, 1 orang cewek, anak putri kuliah di UI juga,
Mereka tidak kuliah Pancasila itu, tidak tahu dia. Nggak belajar, nggak ada mata kuliah Pancasila. Nah, oleh karena itulah saya kira kawan-kawan kita semua ini berkewajiban untuk juga membuat forum-forum bagi anak-anak muda milenial ini agar lebih bisa mengetahui dan memahami Pancasila. Jadi Islam Wasatiyah dan Pancasila harus kita sosialisasikan kepada generasi milenial ini. Disitulah masa depan kita sesungguhnya. Saya akhiri dulu di situ, nanti kita ulas lagi dalam tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.